Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahmatullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Adabut Thalibil Ilm. Sekarang adab yang ke-9, tasi'an, yang ke-9, az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Seorang penuntut ilmu itu memang harus zuhud terhadap dunia, supaya hatinya, pikirannya tidak terlalaikan dari menuntut ilmu, dari akhirat. Hendaknya penuntut ilmu itu menjauhi kemewah-mewahan, berlebihan dalam bermewah-mewah. Hendaknya penuntut ilmu itu sederhana saja. Ja'alallahu subhanahu dunya mazra'atan lil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk akhirat. Maksudnya ladang untuk beramal akhirat. Wa amarna bi an nu'ammiraha bil amali salih. Dan Allah memerintahkan kita agar kita memakmurkan dunia dengan amal saleh. Wa alla tushghilana 'anis sa'i lid-daril akhirah. Dan jangan sampai kita disibukkan dengan kehidupan dunia sehingga lupa akhirat. Wa talabin najati fiha, dan mencari keselamatan di dalamnya. Qala ta'ala ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janganlah dunia memperdayakan kalian, dan jangan sampai setan memperdayakan kalian tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terperdaya atau tertipu oleh dunia dan terperdaya oleh godaan syaitan. Wa an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun hadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ya, begitulah dunia, manis dan hijau, menarik kalau memang tidak dibandingkan dengan akhirat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Maka dia memperhatikan bagaimana kalian beramal. Maka berhati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah kalian dari wanita. Jadi hati-hatilah dari godaan dunia dan godaan wanita. Wa anhu radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar wa jalasna haulahu faqala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian setelahku adalah dibukakan bagi kalian perhiasan dan kemewahan dunia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'anna gharib aw 'abiru sabil. Rasulullah SAW sabda, jadilah engkau seperti orang asing atau seperti orang yang musafir. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, menjelaskan hadis ini, la tarkan ila dunya wa la tattakhidha watanan wa la tuhaddits nafsaka bi tulil baqa'i fiha wa la i'tina'i biha wa la tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharib fi ghairi watani. Janganlah engkau cenderung kepada dunia dan janganlah engkau menjadikannya sebagai tempat menetap yang sebenarnya.
Dan janganlah engkau berbicara kepada dirimu bahwa engkau akan tinggal lama di dalamnya. Dan jangan terlalu menaruh perhatian terhadapnya. Dan janganlah engkau bergantung darinya kecuali sebagaimana ketergantungan seorang perantau di negeri yang bukan tanah airnya. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعد نفسه في هذه الدنيا كالغريب في دار الغربة ينظر فيما ينفعه في آخرته فيحرص عليه وينظر فيما يشغله عن آخرته ويصده عنها فيبتعد عنه. Demikianlah seharusnya penuntut ilmu memandang dirinya di dunia ini seperti orang asing yang berada di negeri perantauan. Dia memperhatikan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhiratnya, lalu dia bersungguh-sungguh mengejarnya, dan memperhatikan hal-hal yang menyibukkannya dari akhiratnya dan yang menghalangi darinya, lalu dia menjauhinya. Nah, begitulah seharusnya penuntut ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan zuhud. Az-zuhdul masyru' huwa tarku kulli syai'in la yanfa'u fi daril akhirah wa siqatul qalbi bima indallah. Zuhud yang disyariatkan adalah, dan ini zuhud yang benar, makna zuhud yang benar adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di negeri akhirat, dan kepercayaan hati dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud terhadap dunia itu bukan berarti meninggalkan harta, pekerjaan atau usaha yang halal. Tapi zuhud itu adalah menjadikan dunia di tangan bukan di hati. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya memanfaatkan dunia sebagai sarana beramal untuk akhirat, tidak terperdaya oleh kemewahan, dan senantiasa mengingat bahwasanya kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Sehingga kaum muslimin, dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjadi jelas bagi kita bahwasanya zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia atau menjauh dari manusia atau memakai pakaian yang kasar, yang lusuh. Tapi zuhud itu adalah tetap mengambil dari perkara-perkara dunia yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dunia, harta dan perhiasannya hanya di tangan, tidak di hati. Dan kita jadikan usaha kita dalam urusan-urusan dunia untuk membantu kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal, dan menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Jadi orang yang zuhud itu tidak mesti dia harus miskin. Bisa jadi orang yang kaya zuhud, bisa jadi orang yang miskin itu tidak zuhud, tergantung hatinya. Kalau orang yang kaya tadi itu orang yang soleh, dan hatinya atau hartanya itu tidak melalaikan dia dari akhirat dan taat kepada Allah, hatinya tidak mengejar dunia, hatinya memang tujuan utama dia adalah akhirat, maka dia adalah orang yang zuhud, walaupun dia orang yang sangat kaya. Tapi orang yang miskin bisa jadi dia bukan orang yang zuhud. Jika dia itu terlalu tamak dan selalu menginginkan dunia, tujuan paling besar dia adalah dunia, dia sibuk mengejar kesenangan dunia, walaupun akhirnya dia hanya mendapatkan sedikit dari dunia. Jadi patokan orang yang zuhud itu bukan miskin atau kaya, tapi tergantung keadaan hatinya. Hatinya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tapi menjadikannya sebagai sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan akhirat. Itulah orang yang zuhud.
Dan penuntut ilmu sepatutnya senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat yang mulia ini, yaitu zuhud terhadap dunia. Hendaknya dia menjauhi kemewahan, karena itu akan melalaikan jiwanya dan menyibukkan hatinya dari menuntut ilmu dan fokus beramal untuk kebahagiaan akhirat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.